Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan menghayati Kamis Putih, di mana kita diberikan tema untuk Kamis Putih pada saat ini ialah kerendahan hati dan kemuliaan kasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan perenungan dari firman Tuhan, lebih baik kita berdoa. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menerangi setiap pikiran kami, dan biarlah setiap firman yang diperkatakan berasal daripada Allah Roh Kudus dan tertabur di hati-hati yang tepat. Terima kasih, kami sudah berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita diambil dari Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, dan Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35, dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya setiap hari. Hosiana.
Bapak Ibu, di dalam tema mengenai kerendahan hati dan kasih ini, saya akan menunjukkan sebuah fenomena atau budaya dalam dunia kita ini, di mana secara sadar atau tidak, kita sering terkubur dalam sebuah budaya. Budaya di mana budaya persaingan dalam hidup. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, bertetangga. Pasti kita pernah berbincang kepada suami atau istri di saat kita memiliki tetangga. Baik tetangga itu melakukan perbuatan yang baik atau buruk, kita akan berbincang dengan suami atau istri kita. Dan di saat juga tetangga kita memiliki sesuatu hal yang baru, kita juga akan berbincang. Dan biasanya dalam perbincangan kita mengkonotasikan atau membuat sebuah persaingan. Mengapa ia bisa, kenapa kita tidak? Dalam berkeluarga, contoh yang kedua, kita terlalu sering membuat perbandingan di dalam keluarga, di mana mengapa keluarga mereka seperti ini dan keluarga kita seperti ini. Mengapa anak keluarga mereka yang lain bisa menjadi yang berhasil, kenapa anak saya tidak? Perbincangan-perbincangan ini sering bergaung di dalam keluarga. Yang ketiga, di dalam pendidikan. Kadang kita juga menganggap teman yang berpendidikan yang sedang mencari ilmu bersama-sama dengan kita adalah saingan bagi kita sekalian, di mana kita menganggap mereka adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa melampaui mereka. Jikalau kita tilik lagi secara teliti terhadap hal atau fenomena yang terjadi ini, saya rasa tidak ada yang salah, bukan Bapak Ibu, dengan budaya ini. Tetapi ada sebuah hal yang menurut saya menjadi salah, di mana hal yang wajar tadi, hal yang sesuatu yang baik tadi, memiliki hasil yang tidak baik. Jikalau ini adalah hal yang tidak salah, mengapa hasilnya itu menjadi salah? Contohnya, hubungan kita bertetangga yang kurang baik, keluarga yang tidak harmonis dihasilkan hal-hal demikian, menganggap orang lain lebih buruk daripada kita dan menganggap orang lain adalah saingan kita, itulah hasil daripada budaya yang sedang terjadi. Jikalau budaya ini baik, mengapa ia menghasilkan sebuah hal yang tidak baik? Inilah yang menjadi sebuah perenungan di mana kerendahan hati dan kasih diperlukan bagi kita semua. Dan inilah juga hal yang harus kita pelajari, di mana ada hal yang berbeda dan menarik. Secara sederhana, ayat yang kita baca tadi berbicara tentang sebuah perikop. Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan perintah baru, di mana hal ini tepat sebelum penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Dan hal ini juga telah dikatakan di dalam pasal yang ke-13 bahwa Yudas ingin mengkhianati dia. Tetapi jikalau kita lihat lagi, ada sebuah budaya yang berubah yang diberikan Yesus kepada setiap murid pada saat itu. Budaya di mana dunia kita memiliki budaya persaingan, dan Yesus memiliki budaya yang berbeda, atau budaya orang Yahudi dan Yunani yang diajarkan Yesus itu berbeda, di mana Yesus menawarkan sebuah budaya untuk merendahkan diri. Di mana hal ini dibuktikan dari Yesus membasuh kaki setiap muridnya. Dalam budaya Yahudi dan Yunani, ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh budak belian, di mana pembasuhan kaki dilakukan oleh budak di saat tuannya telah pulang dari pekerjaannya. Biasanya setiap tuan-tuan yang sedang pulang dari setiap pekerjaannya, mereka sampai ke rumahnya dan budak-budak itu telah menyiapkan air untuk membasuh kakinya dan kain untuk menyeka kakinya. Di mana hal ini bertujuan untuk membersihkan kaki tuannya yang telah kotor terkena debu. Tetapi akan sangat berbeda jikalau budaya ini kita balik.
bagaimana di saat tuannya yang melakukan penyekaan kaki kepada budaknya. Bapak Ibu, mungkin ini dirasa akan menjadi sebuah canggung dan tidak baik. Menurut hemat saya Bapak Ibu, di saat hal ini diadakan oleh atasan kepada bawahan, ini akan membuat kita merasa tidak enak. Saya rasa kita sekalian juga yang mendengarkan renungan ini akan merasa tidak enak di saat atasan kita ingin menyeka kaki kita. Benar bukan Bapak Ibu? Hal ini akan membuat sebuah perbandingan yang terbalik di saat atasan kita menyeka kaki kita. Hal ini jugalah yang terjadi di saat Yesus menyeka kaki muridnya. Dalam penggambaran saya, tidak mungkin setiap murid langsung menerima, "Ya Tuhan, sekalah kakiku." Tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada sebuah perdebatan dulu di dalam perbincangan itu di saat penyekaan itu dilakukan oleh Yesus. Karena Petrus sendiri mengakui dan mereka sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Bagaimana seorang guru dan Tuhan bisa menyeka kaki seorang murid? Hal inilah yang ingin diajarkan kepada kita, bahwa merendahkan diri bukan hanya bentuk daripada perendahan dari jabatan itu sendiri, tetapi perendahan diri menunjukkan bahwa kasih yang dilakukan adalah seumpama sebuah gelas yang terisi penuh. Jadi tidak ada kata di saat gelas itu tidak terisi penuh, kasih itu dapat menjadi penuh. Demikianlah halnya seperti mengasihi dan memberikan sebuah kerendahan hati, memiliki gambaran seperti gelas yang terisi penuh, di mana gelas itu tidak akan dianggap penuh jikalau air yang dituang tidak sampai kepada ujung bibir gelas itu sendiri. Demikianlah kasih dan kerendahan hati harus kita tunjukkan dan harus kita buktikan dalam setiap tindakan kita. Maka daripada itu, marilah kita menjadi pribadi yang meneladani Yesus yang telah menuangkan kasih-Nya kepada kita sekalian, dan biarlah kita mengisi setiap gelas siapapun tanpa melihat latar belakang dan apa pekerjaannya, agar tampak kita telah meneladani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, telah memberikan teladan dan contoh bagaimana kami harus melakukan dan membudayakan kerendahan hati dan memiliki kasih seperti-Mu. Terima kasih buat setiap perenungan yang daripada Tuhan, dan biarlah perenungan ini bisa menjadi bekal kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah berucap syukur. Amin.